Halo Kamas Bayu, Tulur semuanya balik lagi di channelnya Wahyu Iqbal Purnomo. Minggu lalu kan kita udah gratisan ya, dapat hotel mewah. Sekarang kita kembali lagi ke root dari channel ini. Algoritmanya tuh selalu ngebaca hotel-hotel murah. Nah kali ini kita masih di Banyuwangi. Ada penginapan yang ini murah banget. Kalau misalkan Kamas Bayu Tulur semuanya juga kepengen nginep di pusat kota Banyuwangi. Kemudian kamar privat, harga juga cuman 100 ribuan ya. Ini aku dapetnya harganya segini di Traveloka. Link pembelian aku nanti taruh di deskripsi. Kita langsung unboxing. Ini mungkin udah ada di beberapa kota di Indonesia jaringan hotelnya. Namanya adalah Snus Ijen Banyuwangi. Kayak gimana penampakan penginapannya? Kita langsung cek sama-sama yuk. Oke, kita mulai lagi ya. Hotel murah di Banyuwangi, patokannya adalah kantor Bupati Banyuwangi. Nah, ini tinggal langsung belok ke kiri aja menyusuri Jalan Borobudur nomor 27, Taman Baru Banyuwangi. Ini sebenarnya Snus ini ada di Jogja, ada di Malang. Semoga jadi ini pembuka ya. Aku bisa ke Malang dan aku bisa nginep juga di Snus Jogja. Tapi kalau kita review gitu ya, kalau kita searching penginapan murah gitu, pasti keluarnya adalah Snus ini ada di top list juga. Kalau ngomongin penginapan khusus backpacker yang ini mungkin turun deket stasiun Banyuwangi Kota juga ini recommended. Kalau misalkan seharian bakalan explore Malang ini juga recommended banget. Jadi cuman bisa buat naruh tas gitu ya. Dan kalau mau cari penginapan yang full bule ini juga recommended karena kemarin itu aku adalah salah 3 dari orang lokal penghuni dari Snus. Lebihnya tuh bule-bule semua ya. Jadi ini penampakannya dari tadi jalan patokannya tadi itu adalah Nyaman Hotel, sebelahnya persis. Memang ya kalau ciri khasnya Snus ini adalah bangunan khas Belanda. Udah itu. Ini juga termasuk salah satu dari bangunan khas Belanda dari kanan kiri di sekitar Jalan Borobudur 27 Taman Baru Banyuwangi. Kita ada gerbang gede gitu. Kemudian tadi juga ada sepeda motor, tempat parkir maksudnya. Lumayan banyak gitu kalau misalkan bawa sepeda motor sih masih muat, tapi kalau mobil kayaknya enggak ya. Karena di sini juga tidak disarankan pakai mobil gitu. Langsung ini ada selasar yang difungsikan sebagai reception. Ini juga mekanisme check-in kayak biasa khas kalau kita nginep di hostel ya. Kita menyerahkan kopi ID, nanti mereka foto, kemudian kita langsung di WhatsApp. Rules segala macamnya tuh ada di WhatsApp karena memang tidak 24 jam untuk reception, hanya sampai jam 11 malam untuk rearrange sesuatu, mau check out lebih awal atau mungkin butuh apapun nanti by WhatsApp ternyata. Kayak gini langsung begitu kita masuk, ini mungkin banyak yang bilang ke aku kalau Snus ini memang menjunjung tinggi kesegaran. Jadi hawa ijo-ijo tuh pasti ada. Nah, ini berhubung aku pertama kali nginep di Snus, kerasa nih begitu masuk tuh hawanya memang hijau. Bangunan khas Belanda tapi nggak angker, tapi lebih ke sejuk rindang gitu karena udah ditata aneka jenis pepohonan. Oh iya, harganya ini aku dapat di harga cuman Rp124.000 di Traveloka. Nanti aku taruh link pembelian di deskripsi ya. Mana tahu untuk kamu Bayu dulu semuanya mau nginep ke Banyuwangi, penginapan yang murah dekat stasiun Banyuwangi Kota. Kemudian udah komplit kalau mau trekking Ijen bisa, ke pantai-pantai kawasan selatan bisa, ke Baluran bisa. Nah nanti tinggal booking aja. Snus Hostel Ijen Banyuwangi. Yang masih aku shoot ini adalah kawasan kebon karena memang ini lumayan agak gede ya. Pekarangannya tuh ada samping sama belakang. Nah semuanya ini masih dipenuhi dengan pohon-pohon rindang. Nah ini memang sih seger gitu hawanya, Kamas Bayu Tulus semuanya. Dan juga tempat duduk kalau kita mau ngecil, ngobrol bareng tamu lain tuh terprovide dengan baik karena banyak tempat duduk baik di luar maupun di dalam. Nah ini suasana di dalam, grafitinya juga unik khas Banyuwangi banget. Masih banyak tempat-tempat duduk yang kita bisa pakai kalau mau ngobrol begitu ya. Meskipun area merokok tuh semuanya di luar. Ini aku lupa dapat kamarnya tipe apa. Kalau nggak salah single bed pakai fan, kamar mandi luar. Itu sekali lagi harganya aku dapat
di harga cuman Rp124.000 di Traveloka. Tinggal langsung klik aja link di deskripsi kalau mau beli, mana tahu bisa dapat harga lebih murah ya. Dalam kamar ada fan, kemudian ada 4 tempat kalau kita mau ngegantung baju, ada 2 keranjang, kemudian masih ada storage kalau kita bawa tas segala macam bisa ditaruh di sini. Ada tanaman hijau juga di dalam begitu ya, minimalis. Kemudian ada jendela dengan view langsung ke kebun belakang. Ini juga unik nih, banyak tempat-tempat atau hiasannya tuh kayak hiasan-hiasan ala-ala zaman dulu gitu ya. Kasurnya ini ukuran 100, kamar sebelah dulu semuanya karena memang ini single occupancy aku pilihnya. Karena kebetulan sendiri gitu menyempatkan nginep ketika lagi kerja. Ini kayak gini. Kemudian masih ada graffiti gitu. Untuk kunci pintunya manual ya, kamar sebelah dulu semuanya, dan masih ada kaca full face juga kalau kita kepengen banget ngaca-ngaca. Ini sendal nggak boleh dibawa masuk nih kamar sebelah dulu semuanya. Sendal itu semuanya ada di luar, jadi memang untuk menjaga kebersihan gitu ya. Dan tadi fan-nya juga dilengkapi dengan remote juga. Ini beneran nyaman banget, terlebih untuk kamar sebelah dulu semuanya. Mungkin solo backpacker tenang aja. Solo backpacker ke Banyuwangi kalau nginepnya di Snus, kamu pasti udah langsung punya itinerary ya, minimal gabung di grup kalau mau trekking Ijen, mau ke Pulau Merah, mau ke Pulau Menjangan ya, Taman Nasional Bali Barat juga ternyata ada paketannya nih di Snus ini. Atau mungkin kalau mau city tour juga ada, penyewaan motor juga ada, pokoknya lengkap banget. Kalau misalkan nginep di Snus Hostel Ijen, sekali lagi ini aku dapat di Traveloka, harganya cuma Rp124.000. Senyaman ini beneran tidur tuh bakalan nyenyak sama dulu semuanya kalau nginep di Snus Hostel Ijen. Terus kalau misalkan sendirian tenang aja, karena kanan kiri tuh deket gitu dengan kamar-kamar lain, pasti akan ketemu dengan turis lain untuk nanti bisa ngobrol, menukar itinerary, atau mungkin kalau mau ikutan sharing cost gitu, sewa motor. Tadinya solo backpacker jadi ada temennya, lumayan bisa menghemat gitu. Suasana kamar emang kayak berasa kayak kita nginep di rumah saudara sih ini. Seger, kemudian bersih. Vibe-nya memang ini rumah tua tapi masih tetap terjaga kebersihannya ya. Ini kalau nggak salah kamarku tipe menjangan apa ya, aku lupa nama kamarnya. Tapi yang jelas itu tadi single occupancy, kemudian pakai fan. Karena aku ngerasa sih ini meskipun cuman pakai kipas angin ya, nggak gitu gerah gitu, kamar itu semuanya aman. Jadi kayaknya tanpa AC pun masih oke gitu kalau kita ada di Banyuwangi, karena ini mungkin bangunan khas Belanda ya kan, biasanya kan mereka lebih dingin gitu. Kalau siang dingin tapi kalau malam itu tetap anget. Aku juga suka ornamen bednya, itu lucu banget. Di pintu juga masih ada tempat untuk kita ngegantung. Dan ini ada beberapa rules dari rumah yang juga udah di WhatsApp. Salah satunya udah di WhatsApp sama petugasnya begitu kita udah check in begitu. Kita langsung geser. Nah ini karena aku sharing bedroom ya, dan juga sharing toilet. Jadi di sini toiletnya itu ada 3. Kemudian kamar mandinya juga ada 3 kamar sebelah dulu semuanya. Jadi ini penampakan untuk toilet agak beda bangunan dengan kamar mandi. Lengkap, ini ada tempat kita nge-flush, ini juga nggak bau, tetap dijaga kebersihannya, ada tempat sampah, kemudian ada tisu, kemudian pengharum ruangan, dan tetap ya ciri khasnya Snus adalah ada tumbuhan di mana-mana. Tuh, totalnya ada 3, jadi kita bisa pakai kalau misalkan nggak akan desek-desekan ya. Kemudian ini adalah wastafelnya juga ada 3, ini beda lokasi dengan tadi toiletnya. Di mana depan wastafel kalau kita mau cuci muka gitu, itu udah langsung sepaket dengan kamar mandinya nih, kamar sebelah terus semuanya. Kamar mandi juga ada 3 dan ini lengkap juga dengan air panas. Tapi ini kamar mandinya kayak semi outdoor ya, karena di atas itu atapnya kayak agak terbuka sedikit. Nanti kita akan shoot jadi kelihatan bule-bule yang mungkin tingginya 190 mungkin agak PR ya, karena tetap kelihatan aja tuh kepalanya tuh. Ya kan, tapi tetap aman, nggak akan mungkin ngintip karena kebanyakan hostel sih aku belum pernah nemu tamu yang agak rese, itu belum pernah. Senyaman ini kamar sebelah dulu semuanya.
Sekali lagi harga cuman 124 ribuan. Aku dapatnya di Traveloka. Silakan bisa klik link di deskripsi kalau mau kepengen dapat harga sama kayak aku atau bahkan bisa lebih murah ya. Depan area kamar mandi kalau mungkin lagi ngantri gitu, banyak yang mau ke ijen bareng-bareng, cuci muka segala macam. Nah, ini ada tempat kalau kita mau duduk-duduk di taman belakang karena memang kayaknya banyak banget kursi gitu ya. Memang pihak dari Snus ini menyediakan banyak kursi untuk kita lebih mingle sih dibanding cuman di kamar ya. Bonusnya adalah ada dapur self service, bahkan kita abis check in tuh sama petugas ditanyain tuh mau minum teh atau minum kopi, dikasih dong welcome drink dibuatin. Tapi ini self service untuk dapurnya kayak biasa, tinggal masak segala macem, cuci sendiri, makan minum juga cuci sendiri, dan ada kalau kita mau beli air mineral juga ada di situ. And that's it, Kamas Bayu Tulur semuanya, cerita perjalananku nge-review pertama kali Snus Hostel Banyuwangi. Kita akan masih di Banyuwangi 2 episode lagi, jadi jangan kemana-mana. Setiap hari Kamis jam 12 siang tetap stay tune di channelnya Wahyu Iqbal Purnomo. Have a nice day, Kamas Bayu Tulur semuanya.